Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetep Prisman dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UPBJJ UT Jakarta. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan lahir melalui proses yang panjang. Mulai dari sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga akhirnya disahkan sebagai dasar negara. Kita semua merupakan hasil perjuangan dari pendiri bangsa untuk menyatukan Indonesia yang beragam. Awal sekitar tahun 1945, Jepang membentuk BPUPK. Para tokoh seperti Muhammad Yamin, Margono, Sumitro, Wiranata Kusuma, Urjaniningrat, Supomo, Soekarno-Hatta, dan tokoh lainnya diminta menyusun dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama BPUPK berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Banyak tokoh menyampaikan ide tentang konsep negara, masyarakat, pemerintahan, dan kemerdekaan. Muhammad Yamin menekankan negara berdasarkan kedaulatan rakyat, kemanusiaan, dan persatuan. Sumitro menekankan pentingnya kemerdekaan secepat mungkin. Wiranata Kusuma menekankan hak dan kewajiban manusia serta persatuan. Urjaniningrat menekankan pendidikan cinta tanah air dan keberanian membela negara. Supomo menekankan daerah rakyat dan pemerintahan berdaulat sebagai syarat mutlak negara merdeka. Yang paling terkenal adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila dengan 5 dasar. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Indonesia sebagai satu bangsa, bukan satu golongan. Yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, dengan keputusan diambil dari musyawarah. Yang keempat, kesejahteraan sosial, dengan memastikan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian terbentuk Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Hasil kerja Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Awalnya ada perbedaan soal sila pertama, namun akhirnya disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar diterima seluruh golongan. Akhirnya lewat sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Momen ini menunjukkan semangat dan persatuan dan saling menghormati para tokoh bangsa. Dari proses tersebut terlihat beberapa nilai Pancasila secara nyata. Persatuan, para tokoh mampu menyatukan pendapat meskipun beda pandangan. Toleransi dan gotong royong, kepentingan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Demokrasi atau musyawarah, setiap keputusan diambil melalui diskusi bersama. Bagi saya pribadi, pelajaran pentingnya adalah kita harus mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Saat ini tantangannya berbeda. Kita hidup di era digital, banyak informasi yang dapat memecah belah. Nilai Pancasila tetap relevan, belajar toleransi, saling menghargai, ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau para pendiri saja bisa bersatu di tengah perbedaan, maka kita pun yang sudah merdeka harus mampu melanjutkan semangat itu. Jadi teman-teman, Pancasila bukan hanya negara dihafal, tetapi juga pedoman hidup yang harus kita terapkan setiap hari. Dengan semangat gotong royong dan persatuan, kita bisa menjaga Indonesia tetap kuat dan maju. Terima kasih sudah menyimak, semoga pesan ini menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah warisan berharga yang harus kita jaga bersama.